bagi yang mau lanjut S2, ini tipsnya. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Dengan mengikuti channel ini, Anda akan mendapatkan informasi sukses belajar di perguruan tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah selesai dari perguruan tinggi, setelah Anda sukses skripsi, lulus sidang skripsi dan diwisuda, Anda pun bisa mengikuti channel ini, tetap mengikuti channel ini dan mendapatkan manfaatnya. Nah, khususnya saat ini saya akan mengangkat tentang tips gimana bisa keterima nih lanjutin S2 atau Master. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe sekarang. Dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terkini dari video-video saya selanjutnya. Biar gak ketinggalan informasi, begitu maksudnya. Baik, langsung saja tips yang pertama. Tentu, untuk bisa keterima di S2, kamu harus mempersiapkan diri tentang substansi, sehingga ujian masuk S2 bisa kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ujian itu biasanya yang umum ya, secara substansi, misalnya itu bidang kamu apa, pelajari saja bidang kajian kamu. Kalau misalnya Anda sudah lulus beberapa tahun sebelumnya, ya coba baca-baca lagi gitu ya, beberapa hal tentang bidang kajian kamu atau bidang kajian yang akan dituju. Kenali sedikit yang akan kamu tuju ya, program studi yang ingin kamu masuk atau kuliah di situ. Nah, berikutnya juga pedalam biasanya ada tes bahasa Inggris ya. Kemudian ada tes potensi akademik atau TPA. Nah, silakan cari informasi dan latihan, banyak sekali baik di YouTube maupun di toko-toko buku ya, di internet. Banyak sekali tentang belajar bahasa Inggris maupun tentang belajar menghadapi tes potensi akademik atau untuk mendapatkan tes potensi akademik. Baik. Nah, biasanya tes potensi akademik ini memang dibutuhkan bagi yang ingin melanjutkan ke level atau ke tingkat magister. Tapi Anda juga cek apakah ada persyaratan itu. Ya. Nah, tips yang kedua adalah persiapkan CV kamu sebaik-baiknya. CV atau resume atau kurikulum vitae kamu itu penting untuk menggambarkan diri kamu. Siapa diri kamu sesungguhnya? Terutama berisi ya, selain identitas diri kamu ya, yang pribadi, juga adalah apa yang sudah kamu lakukan selama kamu kuliah dulu atau setelah kamu lulus. Misalnya kamu sempat kerja ya, atau kamu setelah selesai ada kegiatan lain, tuliskan. Yang terpenting adalah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu kontribusikan. Misalnya kalau kamu kerja, nah apa bidangnya yang kamu kerjakan? Nah, apa kira-kira prestasi yang kamu sudah capai? Sekecil apapun, sampaikan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Demikian juga kalau misalnya kamu aktif di kegiatan kemasyarakatan, aktif di organisasi, ya, kelompok-kelompok hobi, apakah itu berkaitan dengan kesenian, olahraga, atau keagamaan, dan lain-lain, silahkan disampaikan. Tujuannya adalah agar tempat kamu kuliah atau penyelia ya akan melihat bahwa kamu adalah seorang yang punya potensi untuk terus berkembang sehingga kamu bisa diterima untuk melanjutkan studi di S2. Nah, tentu banyak sekali cara-cara untuk menuliskan CV yang baik ya. Anda tinggal googling ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain coba akan saya juga diskusikan bagaimana membuat CV yang baik. Nah, yang terpenting dari CV itu adalah bagaimana menggambarkan satu keseimbangan atau balance lah kira-kira gitu ya, antara kegiatan akademik atau prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu tidak harus selalu bahwa kamu harus cum laude, kamu harus 3,5 dan sekian, enggak. Tapi berapapun nilai IPK kamu bisa sampaikan ya. Dan kegiatan di luar akademik, waktu kamu di kampus maupun tadi di kemasyarakatan maupun organisasi,
Nah, biasanya kampus akan melihat, wah ini portofolionya bagus nih, ya. Nah, kalaupun tidak begitu, kalaupun misalnya tidak juga ya punya kegiatan di luar kampus, atau misalnya langsung dari lulus S1 masuk ke S2 tanpa ada pengalaman bekerja, ya tidak apa-apa, sampaikan saja. Nah, di sini nanti masuk ke tips yang ketiga, apa yang harus kamu sampaikan ya kalau kamu dari lulus S1 langsung lanjut S2 ya. Yang ketiga, tipsnya adalah tulis esai singkat yang baik. Nah, esai singkat ini atau karangan singkat ini biasanya menyangkut siapa diri kita ya. Biasanya dalam bentuk lebih paragraf-paragraf, kalimat ya. Di situ ada motivasi kenapa kita juga mengambil S2, tujuannya apa, nanti harapan kita apa, dan kalau setelah selesai S2 kita mau ngapain, kira-kira seperti itu. Mimpi kamu lah ya, visi kamu apa gitu, keinginan kamu apa, sampaikan di situ. Nah, kalau kamu langsung dari S1 lanjut S2, sampaikan kekuatan bahwa kamu ingin belajar melanjutkan, mendalami ya, bidang kajian, apakah melanjutkan S1 atau kamu ingin melanjutkan bidang yang lain atau ingin mempelajari bidang yang lain. Bila itu berbeda, kamu bisa menemukan alasan ya yang sama-sama kuat. Kalau misalnya itu bidang yang sama, maka kamu ingin memperdalam bidang kajian S1 yang sudah kamu pelajari. Tapi misalnya kamu mempelajari bidang kajian yang baru, kamu sampaikan bahwa saya sangat berminat dan membuka diri, membuka wawasan untuk belajar ilmu yang baru. Nah, ini penting. Wawasan kita ini terus meningkat ya. Mindset kita mindset yang berkembang. Tidak hanya belajar sesuatu yang sama terus atau bidang kajian yang sama, tapi kita mau mengembangkan diri dengan bidang kajian yang lain atau bidang-bidang yang lain. Artinya bisa saja bidang yang lain itu misalnya lebih sesuai dengan passion kita, atau sesuai dengan misalnya tuntutan pasar, atau emang kita menemukan lagi bahwa itu yang bagus, maka saya belajar itu ya. Nah, disinilah ya, siapkan esai yang baik tentang diri, tentang visi kamu apa, mimpi kamu apa, dan ke depan kamu mau ngapain, dan apa yang bisa dikontribusikan dalam bidang itu, apa yang bisa kampus tempat kamu yang dituju tadi bisa membantu kamu untuk sukses. Karena kampus ingin tahu pasti, dengan kamu masuk, maka kamu lulus dan kamu sukses, maka kampus juga ikut senang sebagai alma mater kamu. Tips yang keempat, dapatkan surat rekomendasi yang kuat dari seorang pemberi rekomendasi yang kamu kenal. Biasanya pembimbing skripsi 1 itu orang yang paling kenal, yang paling tahu, paling dekat dengan kamu karena beliau membimbing skripsi kamu. Dianggap beliau yang paling tahu dalam, mungkin dia personality kamu, kalau dalam 1 semester cukup intens, berdiskusi dalam penelitian, menyusun dari proposal, pelaksanaan penelitian hingga laporan penelitian dan skripsinya gitu. Mungkin juga publikasi ilmiahnya. Jadi dianggap tahulah prosesnya itu. Atau mungkin juga pembimbing itu juga pernah mengajar kamu waktu di bangku kuliah atau kuliah sebelumnya ya, mata kuliah tertentu, sehingga pengalaman beliau mengenal kamu jauh lebih lama, tidak hanya waktu membimbing skripsi saja, tapi juga ketika mengajar kamu. Nah, bisa juga supervisor kamu, atasan langsung kamu kalau kamu sudah bekerja. Nah, kalau kamu mendapatkan 2 pemberi rekomendasi ini akan sangat kuat. Satu dari sisi akademik, satu adalah atasan yang pernah menjadi pemimpin kamu, yang pernah mengawasi kamu ketika kamu bekerja. Karena dari sisi pengawas atau supervisor waktu kamu kerja, beliau akan memberikan gambaran setelah lulus dari kuliah, kamu kira-kira bisa kerja atau enggak sih? Atau kerja kamu seperti apa sih? Bagus apa enggak sih? Nah, kekurangan kelebihannya seperti apa sih? Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu langsung ini ya, dari S1 langsung S2, berarti kamu kan belum bekerja. Berarti kamu harus cari satu pemberi rekomendasi lagi kan.
Nah, tentu kalau selain pembimbing skripsi, cari mungkin dosen lain yang kenal dekat dengan kamu ya, bisa memperkuat kamu. Tapi kalau tidak, coba cari keluar. Dalam arti kamu mungkin aktif kegiatan lain selama masa kemahasiswaan kamu atau di luar kampus. Nah, coba. Jadi artinya tidak harus selalu dari pembimbing akademik atau pembimbing skripsi. Intinya cari rekomendasi yang kuat. Semakin kuat rekomendasi itu, kemungkinan besar kamu diterima S2 juga makin besar. Tips yang kelima, yang juga gak kalah penting adalah persiapkan wawancara kamu sebaik-baiknya. Tentu yang pertama harus latihan ya. Saya selalu ngomong itu, latihan itu penting banget. Yang kedua, kenali diri kamu sendiri, jujur dengan diri kamu sendiri ya. Kamu harus aware ya gitu, self awareness kamu. Kamu ini siapa, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa. Nah, utamanya adalah sampaikan kelebihan-kelebihan kamu kepada pewawancara, sehingga wawancara kamu juga mengalir, dan juga yang mewawancarai kamu akan sangat tertarik dengan kamu gitu. Nah, yang ketiga berkaitan wawancara adalah poinnya, kamu harus yakin, kamu harus percaya diri, punya mindset bahwa kamu akan diterima di ujian S2 ini gitu. Nah, itu menjadi penting. Karena kalau kamu mindsetnya kamu diterima, pasti wah kamu akan mengalir semua itu jawaban-jawaban. Dan dengan percaya diri, kamu akan menjawab hal yang mungkin gak pernah kepikiran ya. Walaupun kamu udah persiapkan, tapi hal yang kemudian gak kepikiran tiba-tiba muncul dan jawaban kamu brilian gitu. Intinya wawancaranya juga harus mengalir ya, kamu sampaikan dengan sopan jawaban-jawaban kamu. Nah, itulah tadi 5 tips ya agar keterima masuk S2. Gimana? Nah, pengalaman kamu yang sudah keterima S2, benar nggak? Silahkan kasih komentar di sini ya. Yang belum, nah, coba ikuti. Semoga tips saya bermanfaat. Dan yang belum like, jangan lupa like. Yang sudah, terima kasih banget. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam sukses buat kamu yang sedang mau akan melanjutkan S2. Sampai ketemu lagi. Bye.